Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pemirsa penonton dari channel YouTube Sekolah SDIT dan MI Darul Falah. Alhamdulillah, hari ini kami akan menyampaikan teknis pelaksanaan lomba Kids Adventure 2025 bersama SDIT dan MI Darul Falah. Yang pertama, terkait pendahuluan lomba Kids Adventure 2025 bersama SDIT dan MI Darul Falah merupakan ajang kompetisi perlombaan ketangkasan dan seni. Ajang KA 2025 ini dimaksud untuk mewadahi jiwa kompetisi dan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada anak. Sasaran KA 2025 adalah siswa TK, RA, BA, TA. Adapun usia tidak mengikat, yang pada umumnya usia siswa TK 5 sampai 6 tahun. Selain sebagai wadah kompetisi, KA 2025 berharap bisa menjalin kedekatan dan silaturahmi dengan lembaga TK, RA, BA, dan TA. Penjelasan umum perlombaan. Perlombaan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di alun-alun Ponorogo, mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Selanjutnya, semua bidang lomba dilakukan secara berkelompok atau tim. Peserta merupakan utusan dari sekolah masing-masing. Jika ada Bapak Ibu wali murid yang menginginkan mengikuti lomba dengan kelompoknya sendiri, dipastikan ada izin dari sekolah. Kemudian, satu sekolah diperbolehkan mengirimkan satu kelompok atau satu tim pada masing-masing lomba. Selanjutnya, semua bidang lomba gratis atau free pendaftaran, dan apabila ada penarikan pendaftaran berarti itu tidak dari panitia KA 2025. Kejuaraan diambil juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing lomba. Masing-masing juara mendapatkan trofi kejuaraan. Kejuaraan diumumkan setelah semua lomba terlaksana pada hari pelaksanaan tersebut. Mendapatkan award dan golden ticket pendidikan bagi juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing lomba. Golden ticket ini digunakan untuk pendidikan di SDIT Darul Falah maupun MI Darul Falah. Kemudian selanjutnya fasilitas peserta. Yang pertama mendapatkan piagam penghargaan, golden ticket pendidikan, pengalaman dan teman baru, serta free untuk melihat pameran Expo Pendidikan Darul Falah tahun 2025. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan yaitu senam anak Indonesia hebat. Yang kedua, yel-yel anak ceria. 3, estafet bola. 4, paduan suara anak. 5, sambung ayat Al-Quran. Berikut adalah beberapa petunjuk teknis lomba senam anak Indonesia hebat. Kita mengadakan lomba senam anak Indonesia hebat itu yang pertama dengan tujuan menumbuhkan semangat kebersamaan dan keceriaan anak-anak, meningkatkan kreativitas gerak motorik halus dan kasar anak usia dini, dan menanamkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan fisik yang positif. Adapun pesertanya yaitu adalah siswa-siswi Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Ponorogo, dan setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 anak. Untuk kategori lombanya yaitu senam anak Indonesia hebat mentari pagi.
Untuk ketentuan umumnya, setiap TK wajib mendaftarkan kelompok senamnya sebelum tanggal yang telah ditentukan. Kostum peserta menggunakan pakaian olahraga yang baik dan benar dan menggunakan sepatu. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba berlangsung dan mendaftar ulang untuk mengambil nomor urut tampil. Nomor dada wajib dikenakan pada bagian dada sesuai dengan nomor urut tampil. Peserta yang akan tampil berikutnya harus siap di area tunggu sebelum peserta lain selesai tampil. Tempat senam di Paseban tengah alun-alun dan durasi senam maksimal 5-8 menit. Setiap peserta harus dalam kondisi sehat. Dan yang terakhir, bagi peserta yang dipanggil 3 kali dan belum bisa tampil akan diberi kesempatan tampil di urutan paling akhir. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama kesesuaian gerak dan musik, yaitu nanti mendapatkan nilai 30%, kekompakan 30%, ekspresi dan semangat anak 25%, kostum dan kerapian 15%. Adapun pengurangan nilai jika gerakan atau musik yang tidak sesuai tema akan bisa mengurangi poin dan keterlambatan tampil lebih dari 5 menit dari waktu jadwal. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Segala hal yang belum tercantum dalam juknis ini akan ditentukan kemudian oleh panitia. Terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan petunjuk lomba yel-yel. Adapun persyaratan umum yaitu peserta adalah siswa dari TK, RA, BA, TA sewilayah Kabupaten Ponorogo. Terus yang kedua, sekolah hanya bisa mengirimkan 1 regu dari masing-masing sekolah. Kemudian 1 regu diisi oleh 5 siswa. Perbandingannya siswa-siswi bebas. Peserta lomba wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, peserta lomba wajib mengikuti atau menyimak technical meeting sesuai dengan waktu yang ditentukan. Peserta lomba wajib melakukan registrasi ulang. Peserta lomba yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan gugur. Adapun ketentuan umum yaitu tema dari yel-yel yang ditentukan oleh panitia adalah jalinan erat generasi hebat bersama Darul Falah dan wajib menggunakan kalimat Darul Falah. Ketentuan yang kedua yaitu peserta bebas membawa peralatan musik sendiri. Adapun waktu pelaksanaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di Paseban sebelah barat. Peraturan pelaksanaan lomba yel-yel adalah yang pertama, peserta lomba memakai pakaian atau kostum sesuai dengan pilihan sekolah masing-masing. Yang kedua, peserta lomba hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, perlombaan wajib melakukan registrasi ulang sebelum dimulai. Selanjutnya, peserta lomba tidak diperkenankan membuat kegaduhan pada saat regu lain sedang tampil. Kemudian, durasi yel-yel maksimal 10 menit. Peserta melaksanakan perlombaan yel-yel sesuai dengan nomor undian peserta. Kemudian, peserta yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut pada saat perlombaan dinyatakan gugur. Untuk ketentuan pemenang adalah 1. Penilaian peserta lomba dilakukan oleh tim juri. Yang kedua, pemenang peserta perlombaan yel-yel dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri. Yang akan dinilai adalah aspek yang pertama, kekompakan. Kekompakan kriterianya yaitu dari gerakan, suara, kekompakan penampilan dari anggota. Yang kedua, penilaian kreativitas meliputi yang pertama karya orisinil, yang kedua kreatif baik lirik maupun gerakannya. Yang ketiga, kesesuaian dari tema, yaitu tema sudah ditentukan dari panitia.
Yang keempat adalah penampilan meliputi kostum dan properti. Yang kelima adalah ketepatan waktu. Waktu yang diberikan adalah maksimal 10 menit. Materi yel-yel adalah meliputi pemilihan nada ataupun lagu dan liriknya. Terima kasih. MI Darul Falah, MI-nya kami MI Darul Falah. Di sini kami bersekolah. Kami ini anak Darul Falah, rajin sholat, rajin ibadah. Ke Darul Falah memang oke. Go Darul Falah memang jago. So jangan lupa coba lo. Kami dari panitia lomba estafet bola ingin menyampaikan ketentuan lomba. Ya, untuk tujuan lomba estafet bola yang pertama, menumbuhkan semangat kebersamaan sebuah tim, melatih kekompakan dalam sebuah tim, melatih konsentrasi dan kecepatan dalam aktivitas motorik, melatih menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kemudian untuk peserta adalah siswa-siswi Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Ponorogo. Untuk setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 anak, boleh putra maupun putri. Untuk ketentuan umum, setiap TK wajib mendaftarkan sebelum tanggal yang telah ditentukan. Untuk kostum peserta, menggunakan pakaian olahraga yang rapi dan sopan serta bersepatu. Peserta hadir dengan didampingi guru atau orang tua, datang 30 menit sebelum lomba berlangsung dan mendaftar ulang untuk mengambil nomor urut tampilan. Peserta yang akan tampil berikutnya harus siap di area tunggu sebelum peserta lain selesai tampil. Setiap peserta harus dalam kondisi yang sehat. Bagi peserta yang dipanggil 3 kali dan belum siap tampil, diberi kesempatan tampil di urutan terakhir. Untuk tempat lomba estafet bola yaitu di depan panggung utama sebelah timur. Nah, selanjutnya untuk kriteria penilaian, untuk ketepatan waktunya bobotnya 50%, kekompakan tim 30%, dan strategi tim 20%. Untuk lain-lainnya, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Segala hal yang belum tercantum dalam juknis lomba estafet bola ini akan ditentukan kemudian oleh panitia. Oke, terima kasih dari kami. 1, 2, 3. Ya, terus masnya. Terus. Ya, itu. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan juknis perlombaan dari estafet sambung ayat. Untuk ketentuan pertama, ketentuan lomba yang pertama, peserta harus dalam keadaan sehat. Yang kedua, berpakaian rapi dan berperilaku sopan. Yang ketiga, memakai nomor peserta yang sudah disiapkan oleh panitia. Yang keempat, peserta sudah berada di lokasi lomba 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kelima, surat yang dilombakan adalah surah An-Nas sampai surah Al-Qari'ah yang dipilih secara random saat pelaksanaan. Yang keenam, diskualifikasi gugur jika dipanggil 3 kali secara berturut-turut belum maju. Di sini kami akan menyampaikan untuk jenis surah adalah surah An-Nas sampai surah Al-Qari'ah. Di lembaga panjenengan mohon anak-anak disiapkan dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Qari'ah. Kemudian nanti teknisnya yang pertama
peserta maju sesuai dengan arahan panitia, sesuai dengan nomor, kemudian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Yang berikutnya, masing-masing peserta mendapatkan 5 potongan ayat yang dibacakan oleh panitia. Jadi antara surah An-Nas sampai surah Al-Qari'ah, mohon ananda disiapkan. Kemudian nanti panitia akan membacakan potongan ayat di antara surah tersebut. Kemudian tugas peserta adalah melanjutkan dari yang paling kiri atau yang paling kanan, kemudian disusul oleh peserta sampingnya. Demikian sampai peserta ayat itu habis. Sampai 5 kali panitia membacakan potongan ayat di antara surah An-Nas sampai surah Al-Qari'ah. Yang berikutnya, setelah dibacakan oleh panitia, peserta langsung melanjutkan potongan ayat dan peserta lain melanjutkan ayat sampai berikutnya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang menjawab pertama adalah peserta yang paling kanan. Kemudian dilanjutkan oleh peserta sebelah kirinya sampai nanti surat itu ayat terakhir. Yang berikutnya, setiap peserta diberikan waktu maksimal 5 menit. Yang terakhir, ketentuannya adalah ketentuan lain akan disampaikan saat pelaksanaan. Kemudian yang berikutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan kategori penilaian dari Dewan Juri. Ada 3 aspek atau 3 kategori atau 3 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama adalah tajwid, yang mana bacaan ananda sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Untuk nilai minimal adalah 20 dan nilai maksimal adalah 40. Yang nomor 2 adalah fasohah, di mana pelafalan lafal, kelancaran dan juga kejelasan dalam menyebutkan ayat itu termasuk fasohah. Nilai minimalnya 10 dan maksimalnya adalah 20. Kemudian yang nomor 3 adalah adab, yang mana itu juga berpengaruh dalam penilaian. Adab anak-anak ketika di panggung, nilai minimalnya 20 dan nilai maksimalnya 40. Jadi total jika mendapatkan nilai keseluruhan adalah 100%. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan juknis lomba estafet ayat, dan selamat berkompetisi dan disiapkan di lembaga masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, bagus. Juknis Lomba Paduan Suara Tingkat TK atau RA. 1. Persyaratan peserta. Peserta adalah siswa-siswi Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Ponorogo. Jumlah peserta minimal 5 anak peserta dirijen dan maksimal 10 anak. Peserta harus berasal dari TK yang sama. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Bagi peserta yang dipanggil 3 kali belum siap tampil, diberi kesempatan tampil terakhir. Kedua, ketentuan penampilan. Peserta menampilkan paduan suara tanpa musik pengiring. Waktu penampilan dibatasi maksimal 5 menit. Peserta harus menyanyikan 1 lagu wajib nasional, judul lagunya bebas. Peserta harus menjaga kerapian dan ketertiban saat tampil. Tidak diperbolehkan menghentikan lagu atau mengulangi dengan alasan apapun kecuali atas permintaan Dewan Juri. Melakukan daftar ulang dan memakai nomor dada peserta. Kriteria penilaian: 1. Kualitas suara dan kesesuaian nada 40%, kekompakan dan kreativitas 30%,
kostum dan kerapian 20%, ekspresi 10%. Hal lain, peserta dan pendukung harus menjaga ketenangan dan ketertiban selama lomba. Keterlambatan tampil mengurangi nilai. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Demikian teknis perlombaan semua sudah kami sampaikan. Adapun beberapa hal yang memang belum kami sampaikan atau belum diatur dalam technical meeting hari ini, insya Allah akan kami sampaikan saat pelaksanaan lomba. Sebelum saya tutup, informasi tambahan untuk undian, nomor undian nanti diambil saat waktu pelaksanaan sekaligus daftar ulang. Kemudian untuk kejuaraan bagi yang pemenang nanti apabila saat pengumuman tidak ada di lokasi lomba, nanti akan didiskualifikasi dan diganti dengan kejuaraan yang lain. Jadi harapannya Bapak Ibu wali murid ataupun Bapak Ibu guru dari masing-masing lembaga sekolah dimohon untuk bisa tetap standby di lokasi sampai acara selesai. Insya Allah sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.